Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol santai. Kedatangan tamu dari mana, Pak? Sekarang jauh Sekarang. Banyak teman-teman dari komunitas SLOI yang dari Cikarang. Sekarang banyak. Nanti bisa belajar lebih dekat. Ada yang dekat situ ada. Salam buat Mas Firman dari Cikarang. Nanti hari ini kita akan sharing tentang budidaya lele ya. Mas daripada ngintip boleh mau masuk kamera? Kita ngobrol santai aja karena kita bahasa juga bahasan santai, meskipun nanti kalau udah dijadikan usaha ya hasilnya tidak bisa buat nyantai kan, bisa buat santai. Jadi sekarang udah mulai budidaya belum? Baru mau jalan. Dan ini saya cerita dulu, saya YouTube, akhirnya saya pelatihan akan dari situ saya banyak pengalaman ya. Akhirnya kegagalan-kegagalan yang sebelumnya itu bisa kita minimalisir ya. Kalau kita kan caranya tentang akan mengurusin makhluk yang ada nyawanya kan. Jadi ada beberapa hal yang memang yang harus kita persiapkan. Sekarang yang mau kira-kira yang mau kita bahas bicarakan itu tentang apa? Mengelola binatangnya atau dengan analisa usahanya. Mengelola ya, jadi memang benar. Jadi dulu saya juga sama, saya terjebak di hitungan-hitungan yang sebenarnya nggak masuk akal. Setelah kita lakukan itu konsen, akhirnya kalau tandanya kita nggak punya jiwa usaha yang baik gitu ya, pasti udah nah anggaran kita itu kalau dihitung harusnya dapat uang 11 juta, ternyata malah rugi karena kesalahan. Jadi konsep itu memang harus dari awal. Pertama itu mungkin biar semangat kita analisa usaha dulu ya. Nah, kalau dalam lele itu, kalau saya simpulkan itu setelah saya menjalani usaha ini ada 4. Pertama pembibitan kemudian pendidikan itu dari ini ukuran kecil, ini mungkin jangan bisa terlibat. Misalnya ukuran kecil 45 cm, nanti sebulan dijual di ukuran 8 jadi setengah 4 itu nanti keuntungannya berlebihan. Kemudian yang fase ketiga itu pembesaran. Kalau pembesaran itu kita punya 45, kita besarkan, kita jual di konsumsi. Ada konsumsi 1 kalau dijual yang kurang kilo 6, kilo 7, kilo 8 sampai 10 sekarang. Setelah itu kalau nggak mau itu ya mau nggak mau jadi tengkulak ya kan, yang paling gede sebenarnya di tengkulak itu ambil jual tuh. Kalau itu tapi komunitas kita kalau kita komunitas ya, tapi sekarang sudah tinggi bisa itu ya sebenarnya petani nggak perlu mana ditampung oleh pengurus, tapi dengan satu syarat ya harus ikut dulu pelatihan di Abah Nasruddin yang ada di Gadung. Jadi fungsi untuk masuk komunitas ya harus pelatihan karena punya sertifikasi, karena nanti budidayanya harus sesuai dengan apa yang mutlak lah ya, yang seperti metode dan airnya alhamdulillah itu airnya nggak tahu. Jadi misalnya usahanya nanti di tengah rumahan pun juga nggak tahu, beda gitu ya, baunya bau amis biasa tapi nggak sampai bau bangkai ya gitu ya. Jadi kalau kolam-kolam lainnya di sini sudah bau. Jadi untuk awalannya itu airnya ya masih bau, kita belum menemukan ritmenya. Tapi ternyata itu banyak, setelah saya ikut pelatihan aja itu pun banyak kesalahan yang saya lakukan, meskipun udah belajar pun masih ada itu. Tapi memang yang namanya usaha nanti akan mengalami yang namanya kegagalan di awal ya, tapi ya wajar lah ya, setiap usaha pasti gitu. Karena apa, kalau saya pelajarin ya, karakter air di Bekasi sama di Cikarang beda, suhu beda, artinya takaran herbalnya itu pun nanti bisa saya siasati gitu. Nah karena kita budidayanya itu binatang ya, jadi kita harus ada manajemen, nanti manajemen usaha, manajemen air ya kan, manajemen pakan, itu harus dikuasain di awal sebenarnya. Apalagi untuk
analisa usaha gitu ya, analisa usaha itu ya, kalau untuk analisa usaha jika pengen pembibitan dari awal nih ya, pembibitan berapa sih keuntungan gitu kan. Kalau pembibitan itu untuk orang awal biasanya satu paket itu menghasilkan ikan antara 50.000 ekor sekali biasa. Anggaplah 50.000 aja aman. Kalau udah lahir sampai 100. Nah, nanti selama 2 bulan itu dijual, kalau dijual ukurannya berarti ukuran 56 cm. Jadi setelah 2 bulan dijual di ukuran dari mulai telur ya, telur sampai ukuran 56 itu nanti dijual satu ekornya itu 150 kalau diambil komunitas. Tinggal gituin aja tuh, 150 kali 50.000 berapa? 150 rupiah kali 50.000, 4,5 juta kan? 7,5 juta. 15 kali 15 kali 5. Ya, nanti cuman di sesi ini saya tidak membahas untuk masalah bagaimana cara membuat budidaya pemijahan, karena nanti ada yang lebih ahli menjelaskan hal ini di pelatihan. Tapi minimal analisa usaha kita harus tahu dulu sebelum kita mau terjun ke lele itu, nanti segmen mana nih yang mau saya pilih, mau mijahin, dederin, gedein, apa mau jadi tengkulak kan gitu ya, kan ada pilihan. Nah, kalau bisa itu keuntungan itu. Dan pemakaian pakan itu 20 sampai 30% dari harga jual tadi. Artinya anggaplah berarti pakannya 2,5 juta ya. Kan kalau yang kecil itu kan pakainya kan cacing sutra, terus kemudian pakai terus friendly, itu habisnya antara 2,5 juta. Berarti keuntungannya berapa? 5 juta selama 2 bulan. Kalau dikelola sendiri ya, berarti keuntungan per bulan itu berarti 2,5 juta ya. Paling kalau tanah nggak sewa ya, tanah nggak sewa berarti tinggal bayar listrik ya. Untuk air itu sekitar 100.000. Ya masih dapatlah 24. Tuh, itu kalau pemijahan satu paket itu 11 kolam. Harus 11 kolam, nggak boleh tawar. Nanti ukurannya pun ada dijelaskan. Terus kemudian untuk satu paket itu biaya kolamnya berapa kan gitu ya. Satu paket itu biaya kolamnya, terpal, hebel, ongkos tukang yang sudah kita lakukan itu 15 juta. Jadi kalau mau mau mijah, berarti anggaplah tempat nggak nyewa ya, kita punya tempat, kita harus nyediain duit 15 juta untuk bikin kolam. 15 juta. Karena kalau pemijahan itu nggak bisa ditawar, karena kolamnya harus segitu. Beda sama pembesaran, bisa satu dulu, bisa gitu. Nah, ada 15 juta untuk bikin kolam, termasuk set itu ya, apa terpal, kolam kotaknya, dan kalau di pralon sama pipa. Itu udah include, itu udah saya hitung itu. Udah saya hitung itu 15 juta. Jika menggunakan hebel dan terpal. Tapi jika menggunakan pakai rangka baja ringan, itu saya hitung ya kenanya 11 lebih ringan, 11 juta. Karena pakai baja ringan. Itu lebih ringan. Ya. Tetapi kan secara kekuatan kan beda, awet apa enggak gitu ya. Seperti itu. Terus nah setelah itu berarti kalau misalnya kita bahas satu ya, segmen pemijahan. Nanti setelah siap tempatnya, nah modalnya berapa? Berarti berindukan, ya kan? Berindukan itu kalau di luar komunitas saya nggak tahu. Kalau kata-katanya sih kalau satu paket itu sekitar 2 juta. Berarti beli indukannya yang buat itu 2 juta. Terus beli perlengkapan dan sebagainya itu sekitar 200.000 lah. 200.000 berarti modalnya sekitar 17,5-an untuk mijah dengan hasil 2,5 juta per bulan. Dan itu kan tadi itu awal kan? Itu yang dipersiapkan segitu itu kalau mijah. Tapi kalau mau deder, serah. Kalau misalnya udah saya belum punya modal, pengen deder aja kayak tadi kan. Kalau deder lebih murah karena satu kolam yang ukuran 3 kali 4 itu tingginya, kalau deder agak tinggi nggak apa-apa, sekitar 60 cm, 80 cm itu bisa muat sampai 6.000 ekor. 6.000 ekor ikan kecil. 6.000 ekor. Jadi artinya nggak perlu banyak tempat. Kan kita datengin benih, anggaplah beli benih 50.000 ekor ukuran 45. Berarti 50.000 ekor itu paling dikasih 5 kolam juga udah cukup. Nanti ada kolam yang 01. Nanti kan soalnya kan setiap 10 hari sekali kan nyortir. Ya kan? Kan 10 hari sekali itu berubah ukuran. Jadi harus ada, tapi nanti jadi 3 itu. 45 aja 10 hari jadi 45, ada yang 56, ada yang 67.
harus ada kosong nih, kosong 03. Nah, berapa sih keuntungan untuk pendederan? Kalau pendederan itu kalau setelah kita itu untungnya itu 60 perak per ekor. Jadi misalnya 50.000, nanti untungnya sekitar 3 juta satu bulan. Nah, modalnya ini lebih ringan kan? Pokoknya semakin itu semakin gede sebenarnya. Nanti dapatnya 50.000 kali per ekor itu untungnya 60 perak. Ya anggaplah kita buat 50 aja ya biar aman, takutnya ada yang mati dan sebagainya ya. 50 itu berarti ya 50 kali 5 itu 2,5, hampir sama. Nah, lebih ringan karena kolamnya nggak banyak. Gitu. Tapi resiko kematiannya lebih tinggi karena benih kecil dipindah. Nah, itu lebih tinggi. Terus yang ketiga, segmen ketiga adalah pembesaran. Gitu ya. Nah, pembesaran itu kan benih bukan 45 cm, harganya sekitar 120 kalau kita 120. Kita jatuhnya per 1000 aja ya, per 1000 ekor benih. Coba sampai buka kalkulator dah sampai itu nanti biar ketemu ya, insya Allah pas. Coba itu benihnya 1000 ekor kali 120, 120.000 berarti benih 120.000. Terus pakannya nanti pakai 781 min 1 satu karung atau PR 500 lebih bagus sih, harganya itu 165, berarti tambah 165. Nah, terus ditambah nanti 3 karung yang ukuran 781. Kalau saya pakai min 12 sama 781 polos, anggarannya sekitar 300. Jadi 300 tambah 900.000. Kalau sekarang lebih deh, sekarang 325. 300 berarti 325 kali 3, 975.000. 975. Itu modal yang kita keluarkan dari mulai naruh benih sampai panen. Dan ini nggak bisa dikurangin. Kalau kurang dari segini, kan kita pakai FCR itu food konsumsi rata-rata konsumsi pakan ikan. Jadi jadi kalau nanti itu habis, itu jadi ikannya itu 125 kilo. Jadi modal berapa tadi itu? 1.260 ya, modal awal ya. Itu pakan sama benih. Kalau dijual, ya bos coba. Jadinya 125 dikali 18.000 harga jual dapat 2.250.000. Nah ini, dikurangi modal tadi berapa? 60. Nah keuntungannya 985.000 yuk 3 bulan. Artinya satu bulannya sekitar hanya 300. 1.000 ekor. Nah kan? Nah, sekarang kita berpikir, berarti kalau punya 3.000 aja kan baru 900.000 per bulan. Kalau punya 15.000 baru 4,5 juta. Makanya nambarnya ya harus paling tidak ya 15.000. Nah kalau punya ikan 15.000 butuh kolamnya 18 kolam. Ya kan? Gitu logikanya ya. Karena yang 15 nanti buat naruh itu, yang 3 nanti buat misah, nyortir. Betul enggak? Nah, nanti kan disortir satu sebulan disortir. Buat naruh tandon airnya. Nah, gitu. Jadi kalau yang saya lakukan tuh perhitungannya seperti itu. Jadi kalau cuma 7.000 itu ya kayaknya itu kayak kerja bakti. Nah, kalau cuma jadi modalnya itu kalau mau pembesaran, kok kalau mau pakai kolam bulat ukuran diameter 3 kayak punya saya itu, kalau pakai terpal trampolin, pakai kerangka itu biaya satu kolam itu 1.200.000. Kolam terpalnya, pipanya, Hermesnya, sama ongkos kerja itu 1.300.000. Jadi kalau pembesaran berarti kalau punya 18 kolam tinggal nyali aja tuh. Saya mau pembesaran aja, ya berarti 1.300.000 dikali 18. Nah, lumayan. Terus ditambah lagi pakan selama mulai naruh sampai panen, betul kan? Iya. 1.260 kali 15. Nah itu. Jadi angkanya sekitar ya nggak jauh dari 50-an juta. Akhirnya itu nanti untuk pembesaran. Jadi dengan modal sekitar 50-an juta gitu ya. Yang nanti kan termasuk listrik dan sebagainya itu dapat keuntungan tiap bulan itu sekitar 4,5 juta jika dilakukan sendiri dan dalam tanda kutip nggak ada kematian ya Kang. Itu ada kematian.
kematian. Nah di dalam lele itu kematiannya rata-rata kalau yang masih baru bisa 50% ya kan. Tapi kalau yang lama-lama sih emang sih amannya sekarang itu, kalau sekarang ya mungkin sekitar 5% ya kan ya. Sekarang udah stabil karena udah ngerti ya, kita udah paham, lama-lama paham. Jadi gitu. Nah, jadi gitu. Nanti ini kan jadi kebayangkan. Jadi kalau saya mau penghasilan intinya gini, per 1000 itu untungnya 320.000 lah. Saya mau penghasilan berapa nih bulan? 1.200.000 ya berarti kali 4. Saya beli pakannya sekian. Dan itu nggak bisa ditawar pakan itu. Aku tak kasih dikit ya nanti ikannya lama. Cuman kalau yang nggak musim hujan ya kan, kalau nggak musim hujan sih sebenarnya panen itu ya nggak nyampe 3 bulan ya kan ya, dua bulan 54 hari udah panen. Panen pertama 54 hari, nanti setelah berapa 2 minggu panen kedua habis. Jadi nggak bisa panen bareng, emang 2 kali panen, setiap satu siklus panen bareng. Ya kalau pengen nggak berat banget di biaya ya kayak saya, jadi 3.000 kita gedein, nanti sambil habis itu berapa minggu naruh lagi gitu, jadi bersiklus. Tapi kalau bersiklus itu kayak nggak ada untungnya, padahal ada untungnya, cuman kayaknya tuh untung beli pakan, padahal mah karena kita nggak ngeluarin modal sebenarnya, muter modal kan, aslinya ya untung jangan sebenarnya, karena kita nggak pakai modal lagi kan, udah jual ikan buat beli pakan, jual ikan buat beli pakan, soalnya seolah nggak untung, padahal untung karena kita memang nggak modal muter. Kan beda antara mengeluarkan modal awal sama memutar modal yang ada, kan beda. Coba kalau kita punya uang 50 juta terjun di situ langsung sampai panen kan kita dapat tuh tiap bulan 4,5 juta, karena kita modalnya juga modal nutur ya, kayak berputar aja kayak kincir gitu. Itu kalau untuk analisa usahanya seperti itu. Itu silakan kalau memang mau milih mana. Kalau pembesaran ya nggak apa-apa, pembesaran itu sebenarnya apa besar ini, tapi ya itu tadi modelnya gede, udah pakannya yang paling mematikan tuh, yang benar-benar kayak kalau nggak dikasih makan ikan bisa mati. Itu untuk lele. Kalau sekarang lagi tentang, anggaplah kita milih segmen pembesaran gitu ya. Nah, itu yang paling pertama itu adalah air. Dulu saya itu banyak kesalahan itu di treatment air di awal, banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu ya, akhirnya kan pada mati dan sebagainya. Jadi pertama lokasi, nah ini sebenarnya lokasinya nggak bagus karena banyak pohon, padahal itu harusnya ruang terbuka. Ini kita bahas di pembudidaya lele dengan cara alami ya, bukan dengan cara bioflok atau satu lagi metode ras ya. Kalau bioflok kan yang pakai gembung, kalau ras kan yang pakai air ngucur. Kita pakai yang alami karena paling murah kan, paling murah. Jadi memang pertama harus paham itu air yang bagus itu kan ya nggak mengandung zat besi. Lo kata guru saya seperti itu, emang benar. Jadi indikasinya gitu, kalau ada air di sana itu taruh di gelas, diamnya 3 hari. Kalau selama ada endapan itu ada zat besi atau zat kapur kurang bagus. Tapi bisa disiasati. Nah nanti kalau kalau beli bibit di komunitas kita, nanti sistem airnya pun akan diajarkan. Kalau di kita itu, jadi air pertama air dimasukin ke kolam, langsung dimasukin tai kambing kolam. Jadi gini, berapa hitungannya gini, berapa ekor sih air yang diperlukan oleh ikan gitu sampai gede. Jadi setiap 1 liter itu 1 maksimal 2. Jadi volume air dibagi 5 berarti ya. Jadi kalau saya ini kan kolam diameter 3. Kalau kotak ini sama kan kolamnya kotak. Lebar 2, panjang 5, itu isi ikannya 1.200. Yang 1.000 nanti jadinya, yang 200 spare ketika nanti gagal mati. Kita tetap panen 1.000 loh gitu maksudnya. Tapi kalau aman, kalau misalnya sampai panen 1.200 itu hidup semua, enggak 125 kilo kita dapat. Lebih 125 kilo. Cuman daripada nanti nanam 1.000 terus mati 200, kita panen 800, kan mendingan dikasih benih yang lebih, kan benih kan murah. Kasih benih yang lebih, kalau udah semua ya rezeki tambah banyak, tapi kalau sedikit berarti kan tetap. Nah, karena kematian tuh paling 20%. 20% dari 1.000 kan 200, berarti makanya lebih 1.200. Itu kalau jadi volume air dibagi 5, itu isinya air, isinya ikan.
ini kolonnya gede kok ikannya sedikit ya karena masih kecil. Coba kalau sekarang itu dikasih, sekarang udah mau panen ikan itu seminggu, kayak nggak muat karena memang kayak gitu. Nah, coba itu dari air tadi dimasukin, ditahan sehari semalam, terus dimasukin kotoran kambing. Nah, dulu kesalahan saya itu saya pikir setiap kotoran kambing atau kotoran binatang itu bisa masuk seperti apa judulnya, yang penting kotoran kambing. Ternyata keliru saya di situ. Jadi kotoran kambing yang hangat, yang masih baru. Iya, itu iya. Jadi gorengan. Jadi kalau masih hangat itu nah, masih enak. ternyata itu nanti kan apa? Setelah air itu dimasukin karung, kotoran kambing sekitar 2 ember, sekitar 10 kilo, dimasukin ke karung, terus kemudian dicelupin. Nanti kita bikin video praktekin juga tak begini. Jadi kotoran kambing hangat ya mas, misalnya biasanya tukang ikan ada tuh malam pesan, aku pesan dong 10 kilo besok kumpulin. Yang pagi itu mas, itu langsung dicemplungin, didiemin dulu nih, karungnya aja dicoblos-coblos karungnya kan, didiemin biar ngambang dalam karung itu 10 kilo tadi itu. Nanti dicampur garam, dikasih garam, air 4 gayung, dikasih garam 10 sendok sama herbalnya dikasih nanti. Terus itu hari ketiga karung tadi itu dikupiak-kupiak biar warna airnya jadi kuning, jadi kayak teh ya, jadi kayak teh. Nah nanti hari ke-8 diangkat, itu udah jadi. Di situ ada cetik nyamuk banyak, jadi kamu banyak. Nah, dan itu artinya ikan siap dimasukkan. Jadi sebelum hari ke-8 jangan coba-coba untuk masukin ikan meskipun udah pengen. Tuh. Jadi beberapa orang yang ambil pin dari sini, alhamdulillah tuh, yang nggak nurut ya pada mati, 500 mati. Saya nggak bisa nyalain. Saya malah saya salahin, salah sendiri kan nurut kan. Yang nurut